Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan iman percaya atas segala kebaikan, kasih setia dan rahmat-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau baik Tuhan, sepanjang hidupku Kau baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naik
naikkan syukurku, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau baik Tuhan sepanjang hidupku, Kau baik Tuhan. Demikian pernyataan iman kami akan segala kebaikan-Mu, dan kami rindu membalas kebaikan-Mu dengan hidup memuliakan-Mu, melayani-Mu dalam kehendak rencana-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup Saulus telah berubah setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekarang prioritas hidupnya adalah untuk Tuhan, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Namun, sejak saat itulah juga hidup Saulus penuh dengan tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem juga berusaha untuk membunuh Saulus. Sebaliknya di pihak murid-murid Yesus, mereka masih takut karena mereka tidak dapat percaya apakah Saulus benar-benar telah menjadi murid Yesus, telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kisah perjalanan Saulus ini sangat menarik. Karena apa, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Dalam setiap tantangan hidup orang percaya, seperti yang dialami Saulus dalam pertumbuhan imannya, selalu ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Saulus dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik dengan cara para murid menurunkan dia dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Lalu dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga yang meyakinkan rasul-rasul yang lain bahwa Saulus telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar dari Yerusalem dan mengantarkannya dari Kaisaria sampai ke Tarsus. Injil terus diberitakan melalui Saulus. Bapak Ibu, seringkali kita juga mengalami apa yang dialami seperti Saulus. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan dan mengerjakan agenda kita di dalam Tuhan, bukan lagi agenda diri kita, tapi agendanya Tuhan dalam hidup kita. Tantangan mulai datang, bukan? Silih berganti. Tantangan mewarnai hidup kita, bukan? Menjadi semacam ujian terhadap iman dan komitmen kita. Namun marilah kita belajar dari kisah Saulus ini. Dengan kita tidak fokus pada tantangannya saja, tetapi sebaliknya fokus kepada Allah, kepada Tuhan kita yang melindungi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang dengan caranya yang ajaib selalu menolong kita. Allah akan selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup kita penuh tantangan. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sampai suatu saat kita seperti Saulus bersaksi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembas namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8-9 mengisahkan tentang itu. Kita percaya Tuhan selalu menyertai. Di balik tantangan, penyertaan Tuhan nyata, dan itu mendewasakan iman kita. Inilah berita firman hari ini. Setiap murid Tuhan dalam menggenapi rencana Tuhan pasti ada tantangan. Tapi di balik tantangan itu, iman kita akan semakin bertumbuh. Maka kita harus setia. Kita harus tetap teguh. Dan
Seperti yang dialami Saulus, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberi pertolongannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah berkat yang utama. Karena firman-Mu adalah makanan roh kami. Untuk kami bertumbuh dalam iman percaya di dalam Tuhan. Kami sungguh dikuatkan pagi hari ini Tuhan. Engkau berfirman bahwa setiap orang percaya dalam pertumbuhan imannya akan menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan akan memberi pertolongan. Dan cara-Mu yang ajaib meluputkan kami dari segala mara bahaya. Cara-Mu yang ajaib memberi pertolongan kami sehingga ada jalan keluar. Dan kami boleh bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan iman kami boleh makin bertumbuh. Teguhkanlah Tuhan pelayanan kami yang ada dalam agendamu, rencanamu. Secara khusus kami berdoa hari ini untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga pekerjaan misi Tuhan. Tuhan, urapilah kami hamba-hamba-Mu yang kupercaya mengelola, menggembalakan gereja-Mu Tuhan. Dengan Engkau memberi visi kepada kami dan kami menangkapnya dan kami mewujudkannya dalam pelayanan kami bergereja, khususnya di gereja Isa Al-Masih di mana Engkau menempatkan kami melayani. Supaya kami dapat menyiapkan setiap kali makanan rohani yang sehat bagi domba-domba yang Kau percayakan. Sehingga mereka bertumbuh dalam iman percaya mereka sebagai umat Allah yang kudus yang siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Bimbinglah kami hamba-hamba-Mu berjalan dalam visi-Mu, kasih dan iman percaya kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Bersama dengan gereja yang Kau percayakan kepada kami menyatakan tugas pelayanan ini. Berkati gereja-Mu secara sinodal, juga gereja lokal di mana Engkau menempatkan kami. Supaya kami ada satu visi dan melangkah bersama. Kau tolong kami dalam menggumuli dan menjalankan tugas pelayanan kami. Baik menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam tuh. Supaya kami tetap memfokuskan diri kepada pribadi-Mu. Nilai-nilai pengajaran-Mu. Dan Tuhan, jiwa-jiwa yang haus rindu, yang kami harus bimbing. Kami serahkan pelayanan gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan misi di mana Injil diberitakan. Supaya setiap pemberitaan ini menghasilkan buah. Dari benih firman yang ditabur, diterima dengan hati yang haus dan rindu akan kebenaran. Sehingga ada pertobatan. Dan jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa menyerahkan diri kepada Tuhan. Jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian Tuhan, doa-doa kami hari ini. Menyertai sepanjang hari ini, kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Dan setiap pengalaman hidup dengan tantangan dan pertolongan Tuhan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.